Api di bawah lautan menjadi bukti kebenaran Al-Quran dan hadis. Alam semesta tiada hentinya memperlihatkan kekuasaan Allah dalam setiap detail keberadaannya. Bukti yang menguatkan bahwa manusia hanyalah seorang hamba yang lemah. Allah lah sang penguasa segala sesuatu di bumi. Semua terjadi sesuai kehendaknya, meski seringkali logika dan pengetahuan manusia sulit menjangkaunya. Terjadi sebuah fenomena retakan di dasar lautan yang mengeluarkan lava. Lava ini menyebabkan air mendidih hingga suhunya lebih dari 1000 derajat Celcius. Meskipun suhu lava tersebut luar biasa tingginya, ia tidak bisa membuat air laut menguap, dan walaupun air laut ini berlimpah ruah, ia tidak bisa memadamkan api. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ada laut yang di dalam tanahnya ada api." Quran Surat At-Tur. Allah bersumpah dengan fenomena unik ini bahwa di dalam laut memang benarlah terdapat api. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Tidak ada yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumroh, atau orang yang berperang di jalan Allah. Sesungguhnya di bawah lautan terdapat api, dan di bawah api terdapat lautan." Hadis riwayat Abu Daud. Ulasan hadis Nabi. Hadis ini sangat sesuai dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada pemulasaran surat At-Tur, di mana Allah berfirman, "Demi Bukit Sinai dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur dan atap yang ditinggikan atau langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api, sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya." Quran Surat At-Tur. Bangsa Arab pada waktu diturunkannya Al-Quran tidak mampu menangkap dan memahami isyarat sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Demi lautan yang di dalamnya tanahnya ada api" ini. Karena bangsa Arab kala itu hanya mengenal makna sejarah sebagai menyalakan tungku pembakaran sehingga membuatnya panas atau mendidih. Sehingga dalam persepsi mereka, panas dan air adalah sesuatu yang bertentangan. Air mematikan panas, sedangkan panas itu menguapkan air. Lalu bagaimana mungkin dua hal yang berlawanan dapat hidup berdampingan dalam sebuah ikatan yang kuat tanpa ada yang rusak salah satunya? Tampak jelas bahwa gunung-gunung tengah samudra tersebut sebagian besar terdiri dari bebatuan berapi yang dapat meledak layaknya ledakan gunung berapi yang dahsyat. Persepsi demikian mendorong mereka untuk menisbatkan kejadian ini sebagai peristiwa di akhirat, bukan di dunia nyata, apalagi didukung dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan apabila lautan dipanaskan." Quran Surat At-Takwir. Memang ayat-ayat pada permulaan surat At-Takwir mengisyaratkan peristiwa-peristiwa futuristik yang akan terjadi di akhirat kelak. Namun sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tur semuanya menggunakan sarana-sarana empirik dan benar-benar ada dan dapat ditemukan dalam hidup kita di dunia. Hal inilah yang mendorong sejumlah ahli tafsir untuk meneliti makna dan arti bahasa kata kerja sejarah. Selain menyalakan sesuatu hingga membuatnya panas, dan mereka ternyata menemukan makna arti lain dari kata sajarah, yaitu mala'ah dan kafah, memenuhi dan menahan. Mereka tentu saja sangat gembira dengan penemuan makna dan arti baru ini,
karena makna baru ini dapat memecahkan kemuskilan ini dengan pengertian baru bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah kepada semua manusia dengan mengisi dan memenuhi bagian bumi yang rendah dengan air sambil menahannya agar tidak meluap secara berlebihan ke daratan. Namun, hadis Rasulullah SAW yang sedang kita bahas ini secara singkat menegaskan bahwa sesungguhnya di bawah lautan ada api dan di bawah api ada lautan. Setelah Perang Dunia II, para peneliti turun dan menyelam ke dasar laut dan samudera dalam rangka mencari alternatif berbagai barang tambang yang sudah nyaris habis cadangannya di daratan akibat konsumerisme budaya materialistik yang dijalani manusia sekarang ini. Mereka dikejutkan dengan rangkaian gunung berapi yang membentang berpuluh-puluh ribu kilometer di tengah-tengah seluruh samudera bumi yang kemudian mereka sebut sebagai gunung-gunung tengah samudera. Dengan mengkaji rangkaian gunung-gunung tengah samudera ini, tampak jelas bahwa gunung-gunung tengah samudera tersebut sebagian besar terdiri dari bebatuan berapi yang dapat meledak layaknya ledakan gunung berapi yang dahsyat melalui sebuah jaring retak yang sangat besar. Jaring retak ini dapat merobek lapisan bebatuan bumi dan ia melingkupi bola bumi kita secara sempurna dari segala arah dan terpusat di dalam dasar samudera dan beberapa lautan. Sedangkan kedalamannya mencapai 65 km. Kedalaman jaring retak ini menembus lapisan bebatuan bumi secara penuh hingga menyentuh lapisan lunak bumi yang memiliki unsur bebatuan yang sangat elastis, semi cair, dan memiliki tingkat kepadatan dan kerekatan tinggi. Bebatuan lunak ini didorong oleh arus muatan yang panas ke dasar semua samudera dan beberapa lautan semacam Laut Merah dengan suhu panas yang melebihi 1000 derajat Celcius. Batuan-batuan elastis yang beratnya mencapai jutaan ton ini mendorong kedua sisi samudera atau laut ke kanan dan ke kiri, yang kemudian disebut oleh para ilmuwan dengan fenomena perluasan dasar laut dan samudera. Dengan terus berlangsungnya proses perluasan ini, maka wilayah-wilayah yang dihasilkan oleh proses perluasan itu pun penuh dengan magma bebatuan yang mampu menimbulkan pendidihan di dasar samudera dan beberapa dasar laut. Meskipun begitu, banyak air laut atau samudera tetap tidak mampu memadamkan bara api magma tersebut, dan magma yang sangat panas pun tidak mampu memanaskan air laut dan samudera. Salah satu fenomena yang menjengangkan para ilmuwan saat ini adalah bahwa meskipun begitu banyak air laut atau samudera tetap tidak mampu memadamkan bara api magma tersebut. Dan magma yang sangat panas pun tidak mampu memanaskan air laut dan samudera. Keseimbangan dua hal yang berlawanan, air dan api di atas dasar samudera bumi, termasuk di dalamnya samudera Antartika Utara dan Selatan. Dan dasar sejumlah lautan seperti Laut Merah merupakan saksi hidup dan bukti nyata atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada batas. Subhanallah. Laut Merah misalnya merupakan laut terbuka yang banyak mengalami guncangan gunung berapi secara keras, sehingga sedimen dasar laut itu pun kaya dengan beragam jenis barang tambang. Atas dasar pemikiran ini dilakukanlah proyek bersama antara pemerintah kerajaan Arab Saudi, Sudan, dan salah satu negara Eropa untuk mengeksploitasi beberapa kekayaan tambang yang menggumpal di dasar Laut Merah.
Kapal-kapal proyek ini melemparkan stapler barang tambang untuk mengumpulkan sampel tanah dasar Laut Merah tersebut. Stapler pengeruk sampel tanah itu diangkat dalam batang air yang ketebalannya mencapai 3.000 meter. Dan jika stapler sampai ke permukaan kapal, tidak ada seorang pun yang berani mendekat karena sangat panasnya. Begitu dibuka, maka keluarlah tanah dan uap air panas yang suhunya mencapai 3.000 derajat Celcius. Dengan demikian sudah terbukti nyata di kalangan ilmuwan kontemporer bahwa ledakan gunung vulkanik di atas dasar setiap samudra dan dasar sejumlah laut jauh melebihi ledakan vulkanik serupa yang terjadi di daratan. Kemudian terbukti pula dengan beragam dalil dan bukti bahwa semua air yang ada di bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam bumi melalui ledakan-ledakan vulkanik dari setiap moncong gunung berapi. Pecahan-pecahan lapisan berbatu bumi menembus lapisan ini hingga kedalaman tertentu mampu mencapai lapisan lunak bumi. Di dalam lapisan lunak bumi dan lapisan bawahnya, magma vulkanik menyimpan air yang puluhan kali lipat lebih banyak dibanding debit air yang ada di permukaan bumi. Dari sini tampaklah kehebatan hadis Nabi yang menetapkan sejumlah fakta-fakta bumi yang mencengangkan dengan sabda, "Sesungguhnya di bawah lautan ada api dan di bawah api ada lautan." Sebab fakta-fakta ini baru terungkap dan baru bisa diketahui oleh umat manusia pada beberapa tahun terakhir. Pelansiran fakta-fakta ini secara detail dan sangat ilmiah dalam hadis Rasulullah menjadi bukti tersendiri akan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, sekaligus membuktikan bahwa ia selalu terhubung dengan wahyu langit dan diberitahu oleh Allah Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Maha benar Allah yang menyatakan, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu merupakan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah ia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Quran Surat An-Najm. Wallahu a'lam.